Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Semoga sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga. Tolong doakan juga gua sekeluarga sehat-sehat selalu. Gua doakan juga sobat Football United semoga lancar-lancar rezekinya. Yang belum tuntas utang Ramadan bolong-bolongnya, nah segera dibayar karena kan sebentar lagi akan bulan Ramadan. Bagi yang akan menjalankan ibadah puasa, bersiap dan mari bergembira menyambutnya ya. Oke, kali ini preview hari Ahad. Kembali setelah sepekan Manchester United akan melakoni nih lanjutan kompetisi Premier League Liga Inggris. Di pertandingan terakhir babak belur, memalukan, menyesakkan ya kan. Kalah telak dari rival abadi Manchester United, Liverpool di Anfield, skor sangat besar sekali. Tapi di midweek Europa League, Manchester United nampak sudah ada tanda-tanda kembali bangkit ya. Karena sebelum pertandingan di Anfield itu kalau melihat 20 sekian pertandingan terakhir Manchester United, memang rekor raihan dari pasukan Erik ten Hag ini sebenarnya luar biasa. Nah, di partai selanjutnya Manchester United akan melakoninya di Old Trafford, di kandang sendiri. Stadion yang sekarang ini menjadi benteng tangguh bagi Manchester United. Banyak partai-partai, bahkan secara berurutan ya, Manchester United ini berhasil mendulang kemenangan. Sekarang Old Trafford ini berangsur menjadi stadion yang angker bagi tamu-tamu Manchester United yang bermain di sana. Southampton, tim yang kalau dilihat dari papan klasemen sekarang ini berada di peringkat kedua dari bawah. Mereka ini sedang berjuang ingin keluar dari zona degradasi. Tapi persaingan untuk keluar dari zona degradasi juga menurut gue akan sangat ketat, akan sangat sulit. Ada Bournemouth di sana, ada tim-tim langganan Premier League ya, bahkan yang punya tradisi cukup kuat. Everton ada di sana, Leeds pun juga, West Ham, Leicester, dan Nottingham Forest. Artinya Southampton ini sedang dalam situasi yang sangat-sangat terhimpit, tidak dalam situasi yang bagus. Mereka tentu saja juga sudah mengganti kan pelatihnya Hasenhüttl di musim ini, sehingga menurut gue situasinya sedang tidak bagus lah Southampton ini ya. Dan kalau gue lihat dari 10 pertandingan terakhir, 10 pertandingan terakhir Manchester United ini berada di peringkat keempat dengan 20 poin. Sementara Southampton ada di peringkat 16. Nah, yang gue lingkarin itu adalah raihan gol. Oke, Manchester United di pertandingan terakhir kebobolan 7 dalam satu pertandingan ya. Jadi memasukkan 18, kebobolan 15, tapi 7 gol dari 15 itu tercipta di pertandingan dalam satu pertandingan, ya kan? Sementara Southampton ini mencetak 7 gol dari 10 pertandingan terakhir, kebobolan 14. Artinya secara rata-rata mencetak gol di bawah 1, kebobolan setiap pertandingan paling tidak 1. Nah, ini merupakan catatan bagi pertandingan itu nanti di Old Trafford. Kalau melihat lagi dari 5 pertandingan terakhir dari Southampton, mereka di partai terakhir berhasil menang 1-0 menghadapi Leicester di pertandingan yang menurut gue juga cukup ketat. Namun sebelumnya mereka bahkan kalah menghadapi Grimsby di FA. Ini merupakan kejutan karena Grimsby ini kalau tidak salah bahkan bukan dari Championship ya kan, di bawahnya lagi. Ketika tandang ke Ellen Road menghadapi pesaing untuk bisa lolos dari zona degradasi Leeds United, mereka kalah. Tapi nah catatannya adalah mereka sempat juga memberikan kejutan dengan berhasil menang menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Oke, gue tahu Chelsea juga sedang performanya sedang tidak stabil ya, tidak solid, tapi tetap saja menurut gue ini kejutan yang cukup besar. Sementara di partai away, rekornya nggak cukup buruk loh kalau gue lihat Southampton ini ya. Dari 6 pertandingan terakhir mereka 3 kalah 3 menang. Selain menghadapi Chelsea, mereka juga pernah menang ketika menghadapi Everton dan juga Crystal Palace. Bahkan ketika menghadapi Southampton ya, ketika menghadapi Newcastle, ya mereka kalah tipis 2-1. Jadi ada
hal yang harus diwaspadai nih oleh Manchester United, oleh Erik ten Hag terkait dengan Southampton. Di pertemuan pertama di awal kompetisi, Manchester United menang nih 0-1 di pertandingan yang menurut gua di St. Mary ketika itu juga cukup ketat. Bagaimana Manchester United berhasil mencetak gol tunggal, yang golnya menurut gua prosesnya juga cukup bagus. Gol dari Bruno Fernandes, tapi juga lini belakang dari Manchester United ini kan bekerja cukup keras untuk menghadapi serangan-serangan yang sangat bertubi-tubi dari Southampton. Walaupun gue juga mengerti kalau penampilan Southampton situasinya di awal musim dan juga saat ini berbanding cukup jauh menurut gue. Musim lalu mereka penampilannya oke, di awal musim mereka juga masih ada ya cara bermain, karakter dari musim lalu. Tapi semakin kesini, nah mereka ini semakin goyah. Tentu saja hasilnya sang pelatih pun sampai diganti ya. Karena ketika itu, ini dia statistik dari Manchester United menghadapi Southampton. Nyaris berimbang ya, di ball possession, total shots juga, shot on targetnya beda tipis ya kan. Ya, expected goals-nya pun juga demikian beda tipis. Jadi sebenarnya cukup ketat nih di putaran pertama yang lalu. Walaupun sekali lagi gue tekankan situasinya saat ini sangat berbeda dengan penampilan di putaran pertama di St. Mary. Di pertandingan tandang ketika Southampton ini menang menghadapi Chelsea, ada satu faktor yang menurut gue yang jangan sampai dilakukan oleh pemain Manchester United, jangan diulangi, yaitu adalah clinical, ketajaman. Ini dia statistiknya. Chelsea sebenarnya secara ball possession unggul mutlak, tapi total shots tuh bisa dilihat. Dari 17 total shots yang on target hanya 5. Yang off target 5. Expected goals-nya pun dari 17 shots itu hanya 1,62. Jadi menurut gua ketajaman ini sangat penting. Manchester United gua pikir akan menguasai jalannya pertandingan nanti ketika menghadapi Southampton dari sisi possession, dari sisi agresivitas ya kan, mungkin juga peluang-peluang, tapi harus bisa clinical. Bahkan kalau bisa ya, mencetak gol seawal mungkin. Ini penting menghadapi tim dengan karakter Southampton ya, artinya tim papan bawah yang sedang berjuang. Mereka pasti datang ke Old Trafford dengan pertahanan yang rapat. Mungkin juga akan low blocks dulu. Manchester United sangat penting untuk bisa membongkar, untuk bisa mencetak gol seawal mungkin. Karena semakin menit bertambah ya, kalau mereka berhasil menjaga gawangnya ini tidak kebobolan, maka rasa percaya diri dari Southampton akan semakin naik. Sementara rasa frustrasi ditambah juga kelelahan, tentu saja kan semakin bertambahnya menit bermain, tentu secara fisik pemain itu akan semakin lelah. Ini kan akan menambah runyam situasi di atas lapangan, sehingga gue harapkan itu tidak terjadi. Ditambah lagi pemain dari Southampton yang harus diwaspadai, ada 2 ya, C. Adams dengan kecepatannya, dengan ketajamannya, dan juga itu James Ward-Prowse. Tendangan-tendangan bebas, bola-bola mati dari James Ward-Prowse ini harus sangat diwaspadai, sehingga sedikit saja peluang, sedikit saja momentum yang didapat oleh Southampton ini bisa berubah menjadi peluang yang sangat berbahaya. Oleh karena itulah sekali lagi Manchester United harus tampil tajam, harus tampil kreatif menurut gue, untuk bisa menjebol gawang Southampton seawal mungkin. Kuncinya menurut gue ringan amatiran ada di sana. Nah, bagaimana dengan perkiraan susunan formasi dari Manchester United? Sebelum ke sana, gue ingin melihat dulu jadwal dari Manchester United. Setelah menghadapi Southampton, ada 4 hari sebelum Manchester United akan away ke Real Betis. Tapi dengan modal yang cukup bagus nih, kemenangan 4-1 kan di Old Trafford. Setelahnya 3 hari kemudian akan tampil lagi di Old Trafford, lalu baru akan tandang, itu ada international break kalau tidak salah ya, menghadapi Newcastle baru setelahnya. Jadi menurut gue ada kemungkinan Erik ten Hag akan menurunkan pemain terbaik nih ketika menghadapi Southampton. Dan langsung aja pengharapan gue, kali ini gak pakai perkiraan ya, pengharapan gue adalah seperti ini. David De Gea, Luke Shaw di kiri, Lisandro Martinez, Varane, dan Dalot. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan. Kenapa kok bang Dalot tampil gak bagus? Aaron Wan-Bissaka kan yang tampil lebih oke. Ya, gue sepakat tentang hal itu. Tapi salah satu cara supaya Diogo Dalot ini bisa memperbaiki penampilannya lagi adalah dengan banyak diberikan kesempatan sih menurut gue.
Kalau seandainya dia tidak bermain bagus ya tarik ganti Aaron Wan-Bissaka, menurut gue demikian. Tapi bagaimana kesempatan-kesempatan yang diberikan ini kan juga bisa menambah rasa percaya diri. Sebelum Piala Dunia dia tampil bagus loh, menjadi pilihan utama. Dan menurut gue ya, gue juga melihat secara langsung di Anfield bagaimana tidak meyakinkannya permainan dari Diogo Dalot. Semalam ketika gue bikin video ini tadi malam itu menghadapi Real Betis, dia juga tidak tampil terlalu solid menurut gue. Ada kebingungan sering di sana, tapi gue tetap berpikir berikan saja deh kesempatan. Mumpung lawannya juga Southampton nih, bukan lawan yang berat-berat banget. Di atas kertas kan demikian. Di lini tengah Casemiro dan Fred. Harapannya Fred ini bisa mengganggu aliran bola di lini tengah utamanya James Ward-Prowse. Alirannya bisa diputus oleh Fred. Harapan gue demikian karena kinerja Fred ini juga cukup bagus. Oke, mungkin ada yang berpendapat, umpannya dia kan nggak akurat. Ya, nggak akurat 1, 2, 3, 4 kali. Pemain lain pun juga demikian. Tapi gue melihat bagaimana kinerja Fred, terutama dari sisi defensif ya, marking, pressing, ini cukup bagus. Utamanya di sektor lini tengah. Dan dia juga bisa mengalirkan bola dengan cepat. Itu merupakan salah satu kunci sih menurut gue. Walaupun ya ada pemain lain, Sabitzer, itu juga bisa. Walaupun situasinya juga masih tanda tanya. Tapi gue lebih prefer Fred ada di sana. Trio gelandang serang Anthony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford. Menurut gue itu yang ditampilkan dulu. Baru nanti setelahnya mungkin Alejandro Garnacho bisa diturunkan. Atau seperti Facundo Pellistri bisa dimainkan lagi. Ataupun juga Jadon Sancho. Tapi diawali dulu dengan Anthony, Bruno Fernandes, dan juga Marcus Rashford. Dan di depan Wout Weghorst. Karena tidak punya banyak pilihan. Ya gue sepakat Facundo Pellistri bermain bagus, tapi apakah langsung diberikan tempat sebagai starter? Menurut gue jangan dulu sih. Ini pemain muda harus pas juga treatmentnya, sama seperti Alejandro Garnacho. Diberikan menit bermain, kenapa tidak? Tapi dari bangku cadangan, menurut gue sih demikian. Supaya dia belajar juga, dia bisa mengamati dulu kan permainan dari bangku cadangan sebelum dia akan bermain di atas lapangan. Perkiraan skor, seperti biasa gue memperkirakan kali ini Manchester United kalau bisa tampil solid di belakang, bisa tampil tajam di depan, mencetak gol seawal mungkin, gua harapkan Manchester United bisa menang besar bahkan dengan skor 3-0 sih kalau menurut gua. Gua harapkan demikian. Musim lalu tentu saja ketika menghadapi Southampton ini kan nggak bagus nih. Kalau gua lihat dari musim sebelumnya di Old Trafford berakhir dengan 1-1 di musim lalu. Tapi di musim sebelumnya Manchester United menang dengan skor besar 9-0. Semoga ini bisa terulang sih karena kepercayaan diri sekali lagi. Oke, melawan Real Betis sudah naik ya kan. Semoga bisa terus konsisten lebih tinggi lagi. Nah, sekarang gue ingin tahu bagaimana menurut Sobat Football United, formasi yang diinginkan, harapannya skornya berapa? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.